Kisah ini dimulai memperlihatkan masa lalu dari seorang wanita yang dibuli oleh para murid di sana. Ada yang bilang dia pendek, ada yang bercanda tapi berlebihan, dan lain sebagainya. Ya, karena hal inilah membuat dia mulai menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Tapi hal tersebut seketika langsung berubah. Ketika dia telah menginjak di bangku SMA, dia baru dikenal sebagai Ratu Es. Karena aura yang ia pancarkan cukuplah mengerikan. Oh ya, kita perkenalkan dulu wanita satu ini, yang bernama Koyuki Hikawa. Kemudian, si Koyuki masih heran ke orang-orang di sekitarnya. Mengapa banyak yang mengira dirinya sebagai Ratu Es? Padahal ekspresinya biasa-biasa saja. Dan oleh sebab itulah, dia mulai memasang wajah senyumnya di depan cermin. Namun hal itu disadari oleh seorang pria di sana, yang bernama Minato Amamiya, yang sedang kepo mengenai apa yang dilakukan oleh Koyuki di depan cermin. Lalu kemudian, muncul seorang pria lagi yang mempunyai badan yang begitu tinggi, bernama Yutahino. Dan setelahnya, mereka pun berpamitan ke Koyuki. Besok harinya, seperti biasa orang-orang pada sungkan terhadap si Koyuki. Lalu waktu Koyuki mau pulang, dia pun mengechat temannya itu, yang rupanya adalah seorang wanita yang cukup populer di sekolahnya, yang bernama Miki Azumi, dan mau mampir ke rumahnya Koyuki setelah pulang ini. Beberapa waktu kemudian, terlihat Miki yang curhat kepada Koyuki mengenai dirinya yang selalu diperlakukan layaknya idola kelas atas, yang menurutnya itu cukup melelahkan. Lalu ia berharap ingin menjadi orang biasa saja, supaya ia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya. Mendengar hal itu, membuat Koyuki pun berkata, jika Miki pengen jadi idola atau gorila pun, pasti tetap ada yang mau bergaul bersamamu. Dan walaupun sebagian orang itu merasa tidak cocok dengan kepribadian Miki yang lain, tapi hal tersebut bukanlah sebuah masalah. Keesokan harinya, tampaklah si Koyuki yang seperti biasa melakukan rutinitasnya di sekolah, dan mulai sedikit akrab dengan Yuta dan Minato. Namun hal tersebut tak berlangsung lama, karena Koyuki teringat lagi kepada teman-temannya pada zaman SMP dulu yang memperlakukannya dengan tidak baik, sehingga membuat Koyuki sedikit ragu dengan pertemanan ini. Sore harinya, terlihat Koyuki yang mau pulang ke rumah sendirian dan diganggu oleh dua pria hidung belang. Awalnya, ia mau abaikan saja mereka ini, tapi karena dua pria ini makin lama makin menjadi-jadi, membuatnya yang melihat ada Yuta di sana terpaksa meminta tolong kepadanya. Dan ya, ia pun menghampiri si Koyuki yang sedang dalam masalah. Dan dengan berpura-pura menjadi temannya si Yuta, pada akhirnya para pria itu tak berani mendekat ke arah mereka dan berterima kasih kepada Yuta. Nah, dengan obrolan mereka berdua inilah, lambat laun Koyuki dan Yuta semakin akrab satu sama lain. Dan ia tak menganggap bahwa Yuta ini sebagai orang jahat. Kemudian, di tengah sedang menuju ke pusat komunitas, si Yuta pun penasaran apakah Koyuki berteman dengan Miki. Dan ia pun menjawab bahwa Miki merupakan teman masa kecilnya yang bersekolah dengannya dari SD, SMP, hingga SMA sekarang. Mendengar hal itu, membuat Yuta pun berkata jika dirinya dan Minato juga berteman baik dengan Miki pada saat SMP dulu. Lalu Yuta pun berharap ingin melihat Miki yang dulu lagi, yang mempunyai sifat yang bertolak belakang dengan sifatnya di SMA sekarang ini. Dan ketika sampai di sana, Miki pun cukup terkejut dengan kedatangan Yuta di tempat ini bersama dengan Koyuki. Dan waktu dijelaskan panjang lebar di luar sana, barulah Miki memahami situasinya. Dan akhirnya, mereka bertiga pun mengobrol terus-menerus di sepanjang jalan pulang. Di sisi lain, terdapat Minato yang sedang belajar di dalam kamarnya, lalu memikirkan Koyuki yang sedari dulu selalu membuatnya penasaran terhadap wanita itu. Nah, di tengah hal tersebut, tiba-tiba ada telepon masuk di sana. Dan ketika diangkat, rupanya adalah pacarnya si Minato, yang memintanya untuk ketemuan dengannya malam ini. Dan waktu sampai di lokasi, pacarnya itu tanpa basa-basi langsung minta putus kepada Minato. Karena ia merasa bahwa Minato sebenarnya tidak suka dengannya sedari awal. Makanya di titik ini, ia tidak ada lagi hubungan dengan Minato lagi. Di sisi lain, terdapat Koyuki yang telah sampai di kediamannya dan merasa cukup senang ketika masa SMA-nya diisi dengan pertemanan yang cukup baik. Tapi ada kalanya, ia merasa cukup sinis di sini, sehingga membuat dirinya merasa bingung mengenai perasaannya sendiri. Besok harinya, mereka bertiga pun belajar bersama dalam satu meja yang disusun. Dan datanglah Minato di hadapan Miki, Yuta, dan Koyuki yang mau ikut bergabung bersama mereka. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita melihat kilas balik dari si Miki terlebih dahulu.
Jadi diceritakan bahwa Miki dulu di SMP merupakan seorang wanita yang kesepian karena orang-orang di sekitarnya menganggapnya buruk pada waktu itu. Hingga hal tersebut seketika berubah sewaktu Minato yang telah mengisi rasa kesepiannya selama ini. Oke, balik ke masa sekarang, di mana di sepanjang mereka belajar, terdapat pembicaraan yang membahas tentang Minato yang dicampakkan oleh pacarnya waktu itu. Membuat Koyuki merasa bahwa hal tersebut cukup menyakitkan. Nah, karena Minato tiba-tiba saja mendekatkan wajahnya ke Koyuki, membuat Miki pun langsung bertindak di sana, supaya Minato tak selalu mengoda seseorang seperti itu. Kemudian, belajar mereka pun telah selesai, dan kini mereka semua pun pulang ke rumah masing-masing. Lalu ketika Minato sedang sendirian di sana, ia pun langsung mikir, apakah Koyuki menyukai si Yuta? Sambil terus berjalan menuju rumahnya. Singkat cerita, matahari pun terbenam, di mana ada Miki dan Koyuki yang sedang bersandar di tiang lampu jalan. Lalu mulai menanyakan ke Koyuki, sejak kapan ia kenal dengan si Minato? Mendengar perkataan temannya itu, membuat Koyuki pun menjawab bahwa ia mengenalnya pada saat pulang sekolah waktu itu. Lalu menambahkan, jika Minato tiba-tiba saja mendekatinya tanpa sebab. Namun sebelum lanjut menjelaskan, si Koyuki pun mulai menyadari bahwa Miki menatap dirinya dengan tatapan tajam sambil meminta Koyuki untuk memberitahunya tentang apa yang dibicarakan oleh Minato kepadanya. Sehingga ia pun berkata bahwa tidak ada pembicaraan penting di antara dia dan Minato, yang membuat Miki pun merasa puas dengan jawaban tersebut. Nah, di sini si Koyuki pun tiba-tiba kepikiran sesuatu. Apa jangan-jangan si Miki sebenarnya menyukai si Minato? Terbukti dari si Miki yang merasa terganggu ketika Koyuki membahas Minato dan dirinya di depan Mikinya langsung. Dan dengan dugaannya itu, barulah Koyuki mulai menjaga jarak dengan Minato, supaya ia tidak membuat Miki cemburu. Ya, walaupun Minato sering dekat-dekat dengan Koyuki itu sendiri. Nah, singkat cerita, kita bakalan melihat 4 sekawan ini yang sedang belajar lagi di satu meja yang disusun. Lalu tak lama setelahnya, si Miki pun izin pergi terlebih dahulu bersama dengan Minato karena ia ingin membeli minuman di luar. Dan ketika sampai ke mesin minuman otomatis, si Miki pun tanpa basa-basi langsung mengucapkan sesuatu mengenai pendapat Minato tentang si Koyuki, sambil menunggu jawaban darinya dengan penuh harapan. Mendengar hal itu, si Minato pun menjawab jika Koyuki itu merupakan gadis yang cukup berbeda dari gadis-gadis lainnya, sehingga membuat dirinya selalu memperhatikan Koyuki setiap saat. Membuat Minato pun merasa kalau gadis ini sangat amat kasihan, karena di setiap harinya si Koyuki selalu sendirian terus-menerus. Mendengar ucapan tersebut, si Miki pun mulai mengatakan jika tindakan yang Minato lakukan kepada Koyuki itu sangatlah arogan, karena menganggap Koyuki sendiri sebagai orang yang patut dikasihani. Dan hal itu akan membuat seseorang merasa begitu hampa. Maka dari itu, si Miki melarang Minato untuk mendekati Koyuki jika alasannya seperti itu. Dan ya, si Minato pun mulai memahaminya. Tapi dia bilang ke Miki, jika pada awalnya ia kira si Koyuki selalu sendirian di sekolah, tapi ternyata dirinya salah paham selama ini. Sesampainya di kelas, mereka berdua pun mulai memberikan minuman ke Koyuki dan Yuta. Lalu menyadari jika Miki tampaknya menangis baru-baru ini. Dan Koyuki pun mulai menanyakan hal tersebut kepada Miki di dalam kereta. Lalu dia pun berbohong jika ia dan Minato sedang membicarakan soal Koyuki yang tak sengaja membeli minuman kari di vending machine. Namun jelas, Koyuki dalam hati merasa tak percaya dengan cerita itu. Lagian, apa yang membuat Miki menjadi menangis seperti itu? Beberapa hari kemudian, ujian pun akhirnya dilaksanakan. Lalu kita diperlihatkan jika mereka berempat cukup bisa untuk mengisi beberapa soal ujian. Itu berkat kegiatan mereka yang setiap hari belajar di kala jam kosong. Hingga di suatu hari, ada beberapa murid di SMA lain yang sedang berkunjung di SMA-nya si Koyuki untuk melakukan kegiatan klub, yaitu latihan gabungan. Nah, di sini ada salah satu murid dari SMA lain yang menjadi fokus utama pada cerita ini, yaitu bernama Igarashi Tsubasa. Dan dengan kedatangan Igarashi di sekolah ini, membuat Miki dan Koyuki cukup terkejut mengetahui jika ada teman SMP mereka di sini. Miki no hanashi shiteru. Besok harinya, si Minato seperti biasa menyapa si Koyuki di depan lokernya. Lalu mulai membahas si Igarashi yang datang ke sekolah ini kemarin. Membuat Koyuki pun langsung teringat lagi dengan traumanya bersama dengan Igarashi. Yang seketika itu juga,
Shikoyuki meminta Minato untuk tidak mencampuri urusan orang lain, karena hal tersebut sungguh amat menjijikkan. Setelah mengucapkan hal semacam itu, Shikoyuki pun pergi meninggalkan Minato di sana. Dan kemungkinan Minato sendiri bakalan dimarahi habis-habisan oleh si Miki. Kemudian, kita diperlihatkan Koyuki yang tengah berada di ruang UKS untuk sekedar menenangkan dirinya. Soalnya Koyuki tadi tak sengaja melampiaskan amarahnya kepada si Minato, tanpa tahu apa yang dibicarakan oleh Minato tadi pada saat di depan loker. Dan tak lama kemudian, muncullah Yuta di dalam sana. Hanya sekedar ingin makan bersama dengan Koyuki. Lalu ia pun tanpa basa-basi langsung masuk ke intinya saja, bahwa ia tadi mendengar semua percakapan di antara Koyuki dan Minato. Lalu bilang kepadanya, walaupun Minato orangnya seperti itu, tapi dia bukanlah orang jahat. Karena dia dan Minato sendiri sebenarnya sudah mengenal si Koyuki sewaktu SMP. Tapi tak tahu namanya siapa. Tapi tahu mengenai kondisi dari si Koyuki pada waktu itu. Yang diceritakan oleh Miki, bahwa Koyuki banyak dirundung oleh para murid di sana. Sehingga membuat Miki sendiri tak tahu harus berbuat apa untuk membantu sahabatnya itu. Dan itulah sebabnya Minato mulai mencemaskan Koyuki dengan mengatakan jika dia tak akan membahas masa SMP itu lagi pada saat di depan loker waktu itu. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa si Koyuki sebenarnya hanya salah paham aja dan memutuskan untuk segera meminta maaf kepada si Minato. Ya, walaupun Minato sendiri mencoba mengabaikan si Koyuki, tapi si Koyuki justru mengikuti Minato sampai di luar sekolah, lalu meminta maaf semaaf-maafnya kepada si Minato. Dan ya, kesalahpahaman ini pun berhasil diatasi. Mata ashita. Mata. Singkat cerita, terdapat Koyuki yang sedang berjalan menuju ke rumahnya. Lalu muncul pesan dari si Miki yang meminta si Koyuki untuk mampir ke tempat kerjanya saat libur musim dingin nanti. Dan singkat cerita, sesampainya Koyuki di sana, kita diperlihatkan jika ada Suzuki di anime Kimi to Boku yang berada di satu tempat yang sama. Lalu kita berfokus ke Koyuki, Miki, dan dua teman lainnya yang sedang reuni di dalam sebuah kafe. Lalu pembicaraan di antara mereka berempat ini hanya sebatas ngomongin pacar aja. Dan ketika temannya itu nanyain soal pacar dari si Koyuki, dia pun menjawab kalau dirinya tidak butuh hal semacam itu karena dirinya tidak cocok untuk berhubungan seperti itu. Makanya si Koyuki merasa kagum kepada dua temannya ini karena bisa mempertahankan pacarnya yang sekarang ini. Selesai dengan reuni tersebut, si Koyuki pun pamit terlebih dahulu ke mereka bertiga. Lalu salah satu dari temannya itu mulai kepo terhadap si Koyuki. Mengapa ia pada saat di SMP malah berpacaran dengan Igarashi? Padahal Koyuki sendiri itu benci kepadanya. Dan sekarang kita flashback terlebih dahulu. Di mana pada saat di SMP, si Miki tengah berbincang dengan Igarashi di lorong sekolah. Dan sedang membicarakan soal Miki yang telah mempunyai pacar. Tanpa tahu sifat asli dari si Miki itu seperti apa. Dan jika hal itu diketahui, maka ada kemungkinan si Miki bakalan diputusin sama pacarnya sendiri. Jelas si Miki tak percaya akan hal itu. Apalagi si Igarashi yang kayaknya iri dengan dirinya yang sudah mempunyai pacar ini. Tapi di suatu ketika, si Miki mendapatkan pesan dari pacarnya untuk mengakhiri hubungan mereka ini. Sontaklah Miki begitu tak menyangka, mengetahui jika perkataan dari si Igarashi memang benar adanya. Beralih ke masa sekarang, di mana ada si Minato yang sedang memotret anjingnya yang sedang tidur. Lalu kemudian muncullah pesan dari si Yuta yang mau mengajak si Minato pada lusa mendatang. Namun sayangnya, si Minato ada kegiatan klub harian sehingga membuat Yuta pun memahami situasinya. Besok harinya, terlihat Yuta yang sedang menunggu seseorang yang ternyata itu adalah si Koyuki yang mengajaknya pergi ke tempat kerjanya si Miki. Dan sesampainya di sana, alangkah terkejutnya Miki melihat mereka berdua yang nafasnya terengah-engah. Karena di perjalanan tadi, si Koyuki malah tersesat selama 30 menit. Makanya mereka berdua terlihat kelelahan sampai sini. Dan ya, Koyuki dan Yuta pun mulai memesan makanan di sana. Ya, walaupun terlihat seperti orang yang sedang berkencan.
Sore harinya, terdapat Minato yang baru pulang dari kegiatannya. Dan tak lama kemudian, dia mulai menyadari profil dari Koyuki dan Yuta yang memakai foto profil burger. Membuat ia pun langsung berkesimpulan bahwa Koyuki kayaknya suka dengan si Yuta. Sehingga si Minato pun meminta kejelasan itu kepada si Yuta. Dan ia pun bilang, jika gambar burger itu digambar oleh si Miki, karena kemarin ia dan Koyuki mampir ke tempat kerjanya Miki. Padahal ia ingin sekali mengajak si Minato juga pada waktu itu. Tapi karena orangnya malah sibuk dengan kegiatan klub, ya mau gimana lagi. Sontaklah Minato begitu menyesal, mengetahui jika dirinya merasa dikucilkan di sini. Di malam harinya, terlihat mereka berdua yang sedang memandangi bintang-bintang di malam hari, sambil memakan makanan yang hangat-hangat. Dan untuk pembicaraan mereka berdua, hanya sebatas ngebahas kehidupan mereka satu sama lain. Di sisi lain, terdapat Minato yang sedang memikirkan kedekatan Koyuki dan Yuta akhir-akhir ini. Yang ngebuat Minato menjadi khawatir ke Koyuki, karena jika si Koyuki memang menyukai si Yuta, maka akan tambah menderita. Balik ke mereka berdua. Pada saat di perjalanan, tiba-tiba Yuta disapa oleh wanita di belakangnya, yang rupanya adalah ibunya sendiri. Membuat Yuta pun bilang ke ibunya, jika ia akan pulang sebentar lagi, untuk mengantar Koyuki pulang sampai ke stasiun. Dan di saat ibunya sudah pergi dari hadapan mereka, tiba-tiba Koyuki menanyakan wanita itu kepadanya. Dan Yuta pun menjawab kalau wanita itu adalah ibunya. Ya, walaupun bentukannya masih terlihat muda sih, tapi ibunya itu bukanlah ibu kandungnya, melainkan ibu tiri. Karena ibu aslinya itu sudah meninggal pada waktu Yuta masih SD, yang membuat Koyuki pun hanya bisa terdiam. Tapi si Yuta memaklumi reaksi dari Koyuki, soalnya ia sudah merasa biasa dengan keluarganya sekarang. Ketika Yuta sudah pulang ke rumah, dia pun disambut oleh ibu beserta adik-adiknya yang sangat menunggu kepulangannya untuk diajak bermain bersama, membuat si Yuta dibikin pusing sendiri. Di sisi lain, terdapat Koyuki yang sedang memikirkan si Yuta yang entah kenapa sering melamun akhir-akhir ini. Membuat dirinya berpikir, apakah ia berhak mengkhawatirkan orang seperti Yuta itu? Nah sekarang, kita mulai dikasih masa lalu oleh Koyuki lebih jelas lagi. Di mana orang tuanya Koyuki itu sudah bercerai pada saat itu. Yang tentu hal ini membuat Koyuki merasa tidak ada yang peduli dengan dirinya. Bahkan tak hanya itu, ia pun selalu merasa tidak pernah diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga membuat Koyuki yang hampa ini tidak bisa untuk berbagi perasaannya kepada siapapun. Di sekolah, terlihat Koyuki yang memberanikan diri untuk mengajak ketemuan dengan Yuta lewat chat. Dan ketika ia melihat pesan itu, membuatnya langsung membalasnya. Dan bersamaan dengan hal itu, si Miki pun juga melihat pesan dari mereka berdua. Dan ketika Koyuki dan Yuta telah berada di restoran, mereka pun mulai mengobrol santai di sana. Oji-chan. お父さんですら亡くなった。 Di malam harinya, mereka pun telah selesai dengan kegiatannya. Dan waktu lagi jalan santai ini, si Koyuki pun tiba-tiba bilang kepada Yuta, jika orang tuanya sudah bercerai sekarang. Maka daripada itu, ia ingin si Yuta terus menemaninya setiap pulang sekolah. Karena si Koyuki selama ini terus-terusan sendirian. Yang sontak mendengar hal ini, membuat Yuta pun mulai mengajaknya untuk mengobrol sebentar di taman. Dan waktu sampai di sana, dia pun mulai menceritakan masa lalunya itu. Jadi diceritakan, semenjak ibu aslinya itu telah meninggal dunia, si ayah terus-menerus sibuk dengan pekerjaannya. Membuat ayahnya itu selalu tidak hadir di acara sekolahnya. Hingga di suatu hari, ayahnya mulai memperkenalkan ibu tirinya kepada Yuta kala itu. Dan untungnya saja, ibu barunya ini adalah ibu yang baik. Tapi walaupun begitu, ia mulai kepikiran sesuatu. Apakah dirinya dibutuhkan di keluarga ini? Yang awalnya ia kira itu cukup berlebihan. Tapi karena makin lama makin kepikiran, membuatnya tidak bisa berhenti dari hal tersebut. Sontaklah Koyuki mulai mengatakan bahwa si Yuta tidak boleh menyalahkan diri sendiri seperti itu. Karena kalau sampai kayak gitu, maka Yuta akan mulai membenci dirinya sendiri. Lalu mulai memintanya untuk menyudahi penyesalan yang tiada habisnya itu. Nah, mendengar hal ini, membuat Yuta pun mulai tenang sekarang dan berterima kasih ke Koyuki karena telah curhat dengannya. Lalu suasana pun mulai santai sekarang. Tapi tak lama dari itu, si Yuta tiba-tiba mengatakan sesuatu jika ia menyukai si Miki.
Yang tentu membuat Koyuki terkejut tidak main karena mengetahui jika selama ini si Yuta menyukai temannya itu. Lalu begitu bersemangat ketika mendengar fakta ini. Tapi ia pun kepikiran juga bagaimana dengan perasaan Miki yang sesungguhnya. Karena seperti yang kita tahu bahwa Miki kayaknya suka terhadap Minato. Nah, sebelum Yuta dan Koyuki bakalan berpisah, mereka berdua pun membuat janji kelingking jika mereka tidak akan membeberkan sesuatu pada hari ini. いつぶりだろう。 Besok harinya, terdapat mereka berempat yang sedang berkumpul di dalam kantin. Lalu di tengah hal tersebut, tiba-tiba si Miki mulai menyadari jika Koyuki dan Yuta begitu akrab satu sama lain. Dan karena sudah kedua kalinya ia melihat momen ini, membuatnya berencana untuk menyatukan mereka berdua. Ibarat si Miki ini adalah sesosok Cupid, sang malaikat cinta. Terlepas dari si Miki yang mau menyatukan mereka, kini kita flashback ke masa lalu dari Miki lagi. Di mana pada waktu itu, si Miki tak sengaja memergoki aksi pembulian yang dilakukan oleh Atagawa terhadap si Koyuki. Sontaklah ia mulai murka kepada si Atagawa. Dan pas waktu si Miki tengah menarik kerah bajunya, tiba-tiba Atagawa mulai mendorongnya. Yang menyebabkan si Miki harus terluka gara-gara tak sengaja menyenggol kaca kelas sampai pecah. Dan dengan kejadian itulah membuat si Miki mulai sadar bahwa semakin ia bertindak, maka terasa semakin sia-sia saja usahanya. Dan oleh sebab itu, si Miki tidak akan melakukan kesalahan itu lagi di debut SMA-nya ini. Lalu mulai menjalani kehidupannya dengan menggunakan sifat feminimnya itu ke orang sekitarnya. Tapi, walaupun sekarang ini si Miki masih memakai sifat palsunya itu, ada saatnya hal tersebut akan terungkap. Di mana temannya Miki yang bernama Mari tak sengaja melihat Miki yang lagi nongkrong sama orang berumur 20 tahunan. Yang membuatnya pada keesokan hari mulai menceritakan itu kepada teman-temannya. Yang ngebikin si Mei mulai ingat jika dia pernah diceritakan oleh teman satu SMP dengan Miki. Yang bilang bahwa Miki mempunyai sifat yang kasar dan tak pernah peka terhadap sesuatu. Dan di tengah obrolan itu, tiba-tiba Miki muncul di hadapan mereka, yang membuat suasana pun menjadi tegang. Apalagi dari hari ke hari, teman-temannya itu mulai menjauhi dirinya. Yang ngebikin si Yuta sadar bahwa temannya ini sedang ada masalah, dan meminta Miki untuk ketemuan dengannya malam nanti. Malam pun tiba. Ketika mereka berdua telah berada di taman, si Miki pun mulai curhat di sini. Jika dirinya telah gagal berubah di SMA kali ini. Padahal selama ini, ia sudah berusaha keras yang ia bisa. Namun Yuta menenangkannya kalau ia, Koyuki, dan Minato mengetahui bahwa Miki telah berusaha sekeras mungkin. Jadi tak perlu merasa sedih karena mereka bertiga akan selalu bersama dengan Miki. Mendengar hal ini, membuatnya berterima kasih kepada Yuta karena sudah peduli dengannya. Nah, berkat dorongan dari ketiga temannya yang menyuruhnya untuk menjadi diri sendiri, membuatnya pada hari itu mulai mengungkapkan sifat aslinya kepada Mei, Muko, dan Mari. Dan walaupun ia mempunyai sifat seperti itu, tapi hatinya masih baik. Lalu jika ia memberitahu sifat asli ini ke mereka bertiga sedari awal, maka mungkin ia akan dibenci oleh mereka. Lalu meminta maaf kepada tiga temannya ini, karena tak menceritakan ini saat perkenalan pertama. Dan ya, pertemanan mereka pun akhirnya kembali seperti semula. Lalu si Miki mulai merubah gaya rambutnya, setelah sifatnya ini telah diketahui di SMA sekarang. はいよですイエーイ よかったね、ミキ。 Sore harinya, terdapat Minato dan Koyuki yang sedang membeli minuman. Lalu mengatakan ke Koyuki, apakah ia takut kepadanya? Menanggapi pertanyaan tersebut, membuat Koyuki pun bilang bahwa dirinya tidak merasa takut dengan si Minato. Yang ngebikin Minato sangat lega, soalnya ia kira si Koyuki mewaspadainya. Lalu berpikir, lebih baik ia memilih untuk memahami si Koyuki aja, daripada harus membuka hati seseorang secara paksa. Karena selama ini, ia selalu melakukan hal itu kepada orang lain. Di sisi lain, terlihat Yuta dan Miki yang sedang bersembunyi di bawah meja guru, supaya mereka bisa mengejutkan Koyuki dan Minato nantinya. Nah, di tengah hal tersebut, si Miki tiba-tiba menanyakan seseorang yang Yuta suka, yang membuat Yuta pun bilang bahwa ia menyukai semua teman-temannya. Lalu Miki pun merespon lagi, jikalau Yuta mempunyai orang yang benar-benar ditaksir, maka ia akan mendukung hal tersebut. Singkat cerita, ketika mereka tengah belajar di sana, lalu tiba-tiba si Miki kepikiran buat makan kari dan mengajak mereka untuk mampir ke restoran kari tersebut yang berlokasi di dalam sebuah mall. Alhasil, membuat mereka pun langsung berangkat ke sana. わ
ああ、ヨータ持つ場所。俺は捕まらない。影響。切る前とだいぶ変わったよね。 Setelah sampai di sana, mereka berempat pun mulai jalan-jalan di sekitar mall. Dan di tempat ini, si Minato tak sengaja melihat ada Igarashi di seberang sana, yang membuat dirinya memberitahukan keberadaan Igarashi kepada Miki dan akan berusaha untuk menjauhkan mereka berdua di sini. Setelah cukup puas menikmati hari ini, kini kita diperlihatkan Miki dan Koyuki yang tak sengaja berpapasan dengan Igarashi. Nah, karena Koyuki merasa takut di sini, soalnya ia pernah menyakiti perasaan si Igarashi itu sendiri, lalu memberanikan diri untuk menanyakan apakah sekolah Igarashi menyenangkan. Dan ia pun menjawab bahwa sejauh ini cuma biasa aja, sambil pergi meninggalkan mereka berdua. Dan karena Igarashi sudah pergi dari hadapan mereka, kini si Koyuki mau menceritakan sesuatu kepada Miki. Asalkan si Mikinya tidak membenci dirinya setelah cerita ini. Jadi awalnya, Koyuki dan Igarashi sebenarnya saling suka satu sama lain. Namun kadang hal itu membuat dirinya merasa tersiksa dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Ya, walaupun tindakannya itu tidak sesuai dengan hatinya yang sebenarnya. Karena pada saat itu, ia cuman memikirkan dirinya sendiri. Mendengar hal itu, membuat si Miki tak bisa berkata apa-apa. Namun jelas, ia tidak akan pernah membenci si Koyuki jika alasannya seperti itu. Tapi yang perlu dipikirkan oleh Koyuki sekarang adalah mencari seseorang yang cukup ideal daripada Igarashi. Namun ia pun tiba-tiba kepikiran bahwa perkataan si Miki yang mau mencari seseorang untuknya membuat ia pun merasa bahwa dirinya tidak layak bersama dengan siapapun. Singkat cerita, libur musim semi pun telah tiba, di mana mereka berempat sedang berada di taman hiburan. Karena yang menyarankan tempat ini adalah si Miki itu sendiri. Dan ya, mereka semua pun mulai bersenang-senang di sana. にしても、今日は暖かくてよかったね。キャラクター暇す。祝われに。グッズ超なんかこういう満足満足手がバーンってなるやつあ、いたいたBeberapa hari kemudian, semester baru pun telah dimulai, di mana semua murid baru saling berkenalan satu sama lain. Bahkan Koyuki, Minato, Yuta, dan Miki akhirnya bisa satu kelas juga, yang ngebikin mereka pun cukup senang sekali. Nah, di saat si Koyuki tengah mengobrol dengan Minato di lorong sekolah, tiba-tiba ada seorang pria yang mulai menutup mata si Koyuki, sambil menyuruhnya untuk menebak siapa dirinya ini. Lalu Koyuki pun menyadari bahwa pria asing ini adalah adik dari si Miki, yang bernama Yuki Azumi. Dan karena Koyuki dan Yuki ini cukup akrab, membuat si Minato agak panas dada dibuatnya. Soalnya si Yuki ini malah memegang pundaknya Koyuki secara tiba-tiba. Tapi untungnya, si Yuki ini cukup ramah dengan Minato, karena ia tahu bahwa Minato adalah teman kakaknya. Dan walaupun begitu, si Minato mulai kepikiran bahwa si Koyuki tidak akan gugup kalau udah bersama dengan Yuki. Beda halnya dengan temannya yang lain, yang cukup pemalu sekali. Membuat Minato pun iri dengan mereka, soalnya ia berharap kalau dirinya lah yang bakalan disukai oleh Koyuki. Besok harinya, terdapat festival olahraga yang bakalan diadakan beberapa hari lagi, yang membuat Miki pun kepikiran untuk berpartisipasi di festival ini dengan menjadi pemandu sorak, dan akan diikuti oleh Minato dan yang lainnya. じゃあ1、2年生で最初のところまだ覚えてないなんで隼人いるの？ 1、2組は一緒なんだな。シャッとしてシャッとしてバーンわからないところを教えようか。練習、思ったより短かった。練習疲れた。 Nah, di sepanjang latihan berlangsung, tiba-tiba Koyuki tak sengaja melihat ada seorang wanita yang mulai menatap tajam ke arahnya. Lalu mulai menghampiri si Koyuki dengan menyebut nama lengkapnya dan memperkenalkan diri bernama Atagawa Akini, yang merupakan adik dari Atagawa Manatsu, sang pembuli Koyuki di masa SMP dulu. Dikarenakan ada adik si Manatsu di sini, membuatnya teringat lagi dengan sifat Manatsu tersebut yang cukup kejam dengannya pada waktu itu. Di mana sebelum kenal satu sama lain, si Koyuki diajak masuk klub basket oleh senior yang ia kenal. Dan kebetulan si Manatsu juga masuk ke klub yang sama. Namun yang ngebikin Manatsu mulai nggak suka dengan Koyuki ketika ia mengetahui sifat Koyuki yang low respon, membuat si Manatsu pun mulai berpura-pura menjadi teman Koyuki.
supaya ia bisa menjelekkannya dari belakang. Dan disinilah kehidupan Koyuki mulai hancur di SMP. Bahkan seperti yang kita tahu, bahwa sahabatnya yaitu Miki juga menjadi korban dari kelakuan Manatsu yang begitu bangsat. Bahkan ketika Koyuki ingin meminta Manatsu untuk mengaku bahwa ia adalah pelaku di balik orang yang menaruh sampah ke loker Koyuki, yang awalnya tidak mau mengaku, tapi karena Koyuki menatapnya dengan tatapan intimidasi, membuatnya mulai memegang pipi Koyuki dengan begitu keras. Dan itulah rencana Koyuki sedari tadi, supaya Manatsu bisa dipancing untuk marah kepadanya. Dan akan dilihat oleh Igarashi di sana, yang memang si Manatsu suka terhadapnya, lalu akan memandang Manatsu sebagai orang yang jahat. Nah, melihat semua hal yang direncanakan oleh Koyuki, membuat Manatsu makin membenci wanita kecil itu. Beralih ke masa kini, di mana Koyuki sedang memikirkan si Akine yang mengetahui tentang dirinya waktu itu. Dan ada kemungkinan si Akine sudah tahu mengenai bagian dirinya yang tak diketahui orang lain, lalu berharap dirinya tak berinteraksi dengannya. Namun kebetulan sekali, orang yang dipikirkan malah muncul di sebelah Koyuki, membuat obrolan di antara keduanya begitu hening dan canggung, hingga muncullah si Minato di hadapan mereka, yang ngebikin suasana pun kembali menjadi normal. Setelah mereka bertiga sampai ke sekolah, kita pun bakalan disoroti seorang wanita di sana, yang merupakan teman dari si Akine, bernama Kuriki Momoka. Dan di saat ia tengah mengobrol dengan Akine dan Minato, tiba-tiba Koyuki kepikiran untuk kabur dari sini. Namun hal itu sudah disadari oleh Minato, sehingga ia pun ditahan olehnya. Lalu bilang kalau si Koyuki bakalan kabur lagi dari percakapan, yang memang kebiasaan Koyuki itu terus ia lakukan di saat ada keramaian. Karena sejatinya, si Koyuki suka dengan ketenangan. Balik ke Momoka dan Akine, di mana si Momoka tengah membicarakan kakak kelasnya yaitu Minato, dan meminta bantuan kepada temannya itu untuk mencari tahu tentang Minato. Apakah sudah mempunyai pacar atau belum? Namun Akine menolaknya karena tidak mau ikut campur urusan orang lain dan memintanya untuk tanya saja kepada orangnya langsung. Dan kebetulan sekali ia sedang bersama dengan Minato dan Koyuki di perjalanan menuju ke sekolah, lalu menanyakan tentang pacarnya Minato. Namun orangnya langsung menjawab kalau ia tidak mempunyai pacar. Namun Momoka heran karena Minato tampak begitu populer di kalangan para cewek. Lalu Koyuki mulai berbicara dengan Minato kalau ia tampak berpengalaman dalam berkencan, membuatnya langsung menyangkal hal tersebut, sampai-sampai mempertanyakan citranya yang apakah memang seperti itu. Di dalam kelas, si Momoka mulai mengatakan ke Akine bahwa si Minato ternyata belum punya pacar sama sekali. Mendengar hal itu, membuatnya langsung bilang kepadanya kalau hal ini adalah kesempatan Momoka untuk mendekati si Minato. だよね Di sisi lain, terdapat Koyuki yang sedang menikmati novel favoritnya yang diadaptasikan menjadi sebuah film. Lalu berharap jika Minato mau membaca novel kesukaannya itu, karena Minato ternyata tertarik dengan film adaptasi tersebut. Dan di saat mereka saling berhadapan satu sama lain, barulah Koyuki mulai membicarakan tentang film yang barusan ia bahas bersama dengan Minato dan menawarkan kepadanya apakah ia mau membaca novel kepunyaannya. Sontaklah Minato ingin sekali membacanya, yang membuat Koyuki pun merasa begitu senang, lalu berharap semoga Minato tak merasa terpaksa dengan novel yang ia kasih. Beberapa hari kemudian, terdapat Momoka dan Koyuki yang saling akrab akhir-akhir ini, yang membuat Miki begitu heran karena sejak kapan mereka seakrab ini. Dan setelah Momoka pamit dengan Koyuki, barulah ia mulai menghampiri si Minato yang sedang latihan dengan alasan ingin duduk saja bersama dengan Minato. Nah, pada waktu Minato dihampiri oleh kedua sohibnya itu, tiba-tiba Koyuki mulai ingin pergi dari sini. Namun Minato tak akan membiarkan hal itu, karena sudah beberapa kali si Koyuki terus pergi di saat ada keramaian. Lalu bilang kepadanya bahwa sebenarnya ia ingin Koyuki berada di sini saja bersamanya, dan ingin mengungkapkan sesuatu kepada Koyuki, tapi malah ragu untuk mengatakannya. Besok harinya, terlihat Yuta dan Miki yang sedang touring berduaan saja. Ya, awalnya si Miki ingin mengajak Koyuki juga. Namun karena Koyuki ada urusan lain, jadi ia tak bisa untuk ikut bersama mereka. Dan ya, dua sejoli ini pun mulai menikmati touring tersebut. Singkat cerita, terlihat ada pembicaraan di antara Koyuki dan Minato di sini. Lalu mulai mengembalikan buku novel milik Koyuki. Nah, di waktu ngobrol ini, tiba-tiba Koyuki mulai memalingkan wajahnya ketika melihat si Minato. Karena ia kepikiran dengan perkataan Momoka yang bilang bahwa ada pria seperti Minato di dekatnya, maka ia pasti akan menyukainya. Nah, maka dari itulah si Koyuki dari hari ke hari selalu menjauh dari Minato. Karena ia sekarang terlihat berdebar-debar dibuatnya.
Di malam hari yang sunyi, terlihat Momoka yang sedang mengobrol dengan Minato mengenai acara sekolah yang akan datang sebentar lagi. Lalu di tengah hal tersebut, si Momoka mulai menampilkan foto kebersamaannya dengan si Koyuki yang membuat Minato pun terlihat begitu ketawa dengan pose Koyuki yang begitu kaku di foto tersebut. Lalu Momoka lanjut mengatakan, jika Koyuki selalu menceritakan tentang 3 temannya itu. Apalagi, si Momoka cukup mengagumi kedekatan antara Yuta dan Koyuki dan berpikir, lebih baik mereka jadi pasangan saja. Sontaklah Minato dalam hati begitu panas mendengar hal tersebut. Dan Momoka pun mengatakan ke Minato lagi bahwa si Koyuki pernah bilang bahwa jika ada orang yang ia anggap teman, maka sudah pasti ia tidak akan bisa untuk menjadi pasangannya. Yang membuat Minato pun kepikiran, apa jangan-jangan selama ini ia sudah kelewat batas dengannya. Singkat cerita, festival olahraga pun akhirnya diselenggarakan, di mana diperlihatkan ada Koyuki yang sedang nyantai di jendela sana. Lalu teringat dengan perkataan Akine bahwa Koyuki bakalan mendukung si Momoka dalam mendekati Minato. Ya, walaupun ia setuju-setuju aja dengan hal tersebut, namun perasaannya itu tidak pernah bohong terhadap si Minato. Sehingga pada saat ia berada di lapangan, tiba-tiba Koyuki mulai bertatapan langsung dengan si Minato, membuat dirinya pun mengalihkan perhatiannya ke si Miki dan juga Yuki. Dan ya, pertandingan olahraga pun akhirnya dimulai. Setelah pertandingan di pagi itu, barulah mereka semua mulai bersiap-siap dengan kegiatan selanjutnya. Dan pada saat Koyuki tengah berlari di lorong sekolah, tiba-tiba ia tak sengaja menabrak si Yuta di sana. Tapi di saat yang bersamaan, si Minato pun juga berada di lorong sekolah, sehingga menciptakan kesalahpahaman di antara ketiganya. Selesai dengan kegiatan tersebut, barulah semua murid mulai foto-foto di sana. Bahkan, di saat si Minato tengah berfoto dengan Momoka, secara tak sengaja si Koyuki melihat mereka yang sedang selfie bareng, yang membuat dirinya pun dibikin panas dada dibuatnya. Soalnya si Momoka meminta dirinya untuk ngefotoin mereka berdua. Setelah Momoka pergi dari sana, mereka berdua pun tiba-tiba kepikiran untuk berfoto bersama. Namun untungnya, ada Yuta di sana, sehingga membuat Yuta pun mulai ngefotoin mereka berdua. Selesai dengan foto-fotonya, si Minato pun tiba-tiba dipanggil oleh temannya karena ada orang yang mau menemuinya. Nah, karena tinggal mereka berdua saja di sini, barulah si Yuta mulai meminta Koyuki untuk jujur. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh si Koyuki? Awalnya, ia belum mengakui hal tersebut. Namun karena perkataan Yuta yang memintanya untuk tak usah ragu dalam menceritakan ke orang lain, soalnya hal itu akan jauh lebih baik, barulah si Koyuki mengungkap sesuatu kepada Yuta bahwa ia menyukai si Minato, yang awalnya ia kurang suka terhadap Minato. Namun lama-kelamaan, perasaan itu mulai berubah terhadapnya, sehingga membuat Yuta pun bersedia membantu Koyuki dalam hal ini. Setelah selesai mengobrol, mereka berdua pun mulai berkumpul dengan Miki dan juga Minato untuk berfoto bersama, soalnya mereka berempat kagak ada berfoto sedari tadi. Sore hari pun telah tiba, di mana terlihat kalau ada Yuta dan Miki yang sedang membawa barang festival tadi ke dalam gudang. Nah, di saat mereka tengah asik mengobrol sambil beres-beres, tiba-tiba ada kotak kardus yang jatuh di atas kepala si Miki, yang membuat Yuta pun gercep menyelamatkan si Miki Azumi. Nah, disinilah si Miki mulai menyadari sesuatu, bahwa apakah si Yuta ini ternyata menyukai dirinya. Dan jika dugaannya itu benar, maka persahabatannya dengan si Yuta bakalan berubah total. Beberapa hari setelahnya, terdapat Minato yang sedang merasa kebingungan karena akhir-akhir ini si Yuta kebanyakan bengong. Dan tak cuma Yuta saja yang seperti itu, karena si Miki pun juga sama, yang membuat si Koyuki pun merasa heran di sini. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, si Koyuki pun berinisiatif untuk menanyakan sesuatu kepada Yuta. Nah, di obrolan mereka berdua ini, si Yuta banyak bercerita soal Miki yang mengetahui perasaannya. Yang hal ini membuat Koyuki mulai memberi semangat dengan bilang bahwa bukan berarti si Miki membenci Yuta gara-gara tahu mengenai perasaannya itu. Tapi karena saat ini, si Miki hanya tak tahu cara menghadapinya saja. Nah, karena ia dan Miki sekarang saling menghindari satu sama lain, membuat si Yuta pun mulai mengakhiri hal ini secepatnya. Singkat cerita, terdapat pesta penutupan yang diadakan oleh para pemandu sorak di sore itu, yang tampak begitu menikmati momen-momen tersebut. Hingga tak terasa, hari pun sudah berganti malam. Nah, di saat inilah, si Yuta mulai beraksi, di mana ia mulai mengajak Miki mengobrol dengannya di suatu tempat. Dan sesampainya di tempat tersebut, si Yuta pun langsung mengungkapkan perasaannya kepada Miki, yang sontak membuat Miki di sini ingin bilang suka juga terhadap si Yuta. Tapi, entah mengapa, dirinya tidak bisa
mengatakan hal itu, dan malah menjawab perasaan Yuta dengan sebuah penolakan. Dan ya, anime season 1 pun selesai, ditutup dengan tangisan Miki karena dirinya masih ragu untuk menjawab perasaan Yuta. ありがとう。なんでミキが泣くの？